Perkenalkan, nama saya Anissa Uyani Nurfitri dari perwakilan kelompok saya dari Universitas Nebrata ingin mewawancarai tentang perkembangan stabilitas. Baik, sebelumnya selamat siang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelum kita mulai, bolehkah saya mengenal Bapak terlebih dahulu? Nama Bapak siapa? Terus Bapak walas dari kelas berapa Pak? Kalau boleh tahu. Terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Mulya Mutahharah, SPD, MPD, MSI. Ya, saya selaku kurikulum menggantikan wali kelas yang hari ini memang tidak hadir. Ya, saya. Baik. Melalui wawancara ini saya dari sini saya ingin mau lebih dalam memahami bagaimana peran wali kelas dalam proses belajar dan pembinaan siswa di sekolah, terutama dari sisi strategi dan pembelajaran serta interaksi dengan siswa maupun orang tua. Yang pertama pertanyaannya, Bapak sebagai wali kelas, bagaimana Bapak melihat karakter dan kebutuhan belajar siswa di kelas, dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara Bapak sendiri menjadi guru mengajar di dalam kelas? Sebagai wali kelas tentu saja harus memberikan keteladanan, memberikan contoh, memberikan sesuatu yang baik kepada anaknya, karena wali kelas adalah sebagai ibu, ya. Tentu saja kalau sebagai ibu, anak-anak itu ngadunya adalah ke wali kelas. Semestinya wali kelas harus tahu karakter, sifat, keinginan dan kebutuhan anak-anaknya ketika di kelas. Karena kita melihat karakter dan keinginan anak-anak di kelas, berarti kita bisa melihat apa saja yang terjadi di kelas. Misalnya permasalahan, konflik, ataupun entah itu apapun yang muncul di dalam kelas, ya wali kelas lah harus tahu secara keseluruhan. Seperti itu. Hai Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, dalam proses pembelajaran di kelas, bagaimana metode atau strategi yang paling efektif untuk membantu siswa itu lebih aktif dan mudah memahami materi yang telah diajarkan oleh gurunya di kelas? Kalau metode yang dipakai, biasanya kita ngikutin metode yang memang sudah diterapkan. Apalagi sekarang di dalam kurikulum deep learning, itu di Diknas, kalau di Departemen Agama namanya kurikulum berbasis cinta, itu sudah mengimplementasikan bahwa ketika pembelajaran di kelas itu ada namanya metode CTL, contextual learning. Jadi anak dibawa untuk melihat permasalahan yang terjadi. Kemudian ada problem solving, dan anak menyelesaikan masalahnya sendiri ketika ada kasus. Artinya begini, ketika metode itu digulirkan oleh pemerintah, apakah deep learning ataupun dalam Departemen Agama adalah kurikulum berbasis cinta, bukan lagi guru yang menjadi dominasi, tapi anak adalah research to research. Anak mencari dan mencari, anak yang mengemukakan, guru hanya sebagai katalisator atau mediator atau sebagai media ketika dia melaksanakan sebuah pembelajaran. Jadi intinya fokusnya adalah di anak. Guru hanya sebagai mediator, sebagai fasilitas. Semuanya bermuara di anak, apakah diskusi, bermusyawarah, demonstrasi, atau portofolio dan lain sebagainya, itu di anak semuanya. Guru hanya sebagai pemberi kebijakan lah. Baik Bapak, untuk yang selanjutnya itu bagaimana Bapak sendiri menjaga hubungan baik dengan siswa, terutama dalam hal komunikasi dan membimbing perilaku mereka di kelas atau di sekolah? Tentu saja guru harus mahabbah, ya, mencintai anaknya. Ya, kalau misalkan guru tidak ada rasa, orang Sunda ada cinta asih mikawelas, ya, tidak ada komunikasi, tidak akan ada interaksi. Yang paling utama adalah sebenarnya antara guru dan siswa harus ada komunikasi timbal balik. Guru dan siswa ada interaksi dan semuanya harus ada rasa keterbukaan. Kalau semua dalam suatu wadah ada keterbukaan, otomatis ketika ada suatu masalah itu akan terdeteksi. Maka
ciptakanlah suatu keterbukaan, transparansi yang ideal supaya anak ketika ada masalah kita bisa tahu, dan anak ketika ada masalah mereka bisa menyelesaikan dan kita bisa membantu. Jangan sampai ketika mereka ada masalah mereka mencari dengan jalannya sendiri. Kalau jalannya benar, ya tidak masalah, is okay. Tapi kalau jalannya salah, itulah yang nanti akan timbul permasalahan kembali. Artinya masalah menimbulkan masalah lagi. Jadi kalau menurut saya, bahwa hubungan seorang guru atau wali kelas dengan anak itu ibarat seorang ibu kandung dengan anaknya yang selalu komunikasi entah apapun, terbuka dalam hal apapun. Semestinya ya seperti itu seorang wali kelas. Ya, tuh. Terus lanjut, dalam mendukung perkembangan siswa, bagaimana kerjasama antara wali kelas dengan guru mata pembelajaran yang lainnya Pak? Kayak kolaborasinya gitu, saya ingin. Kalau kerjasama kan memang sudah dicanangkan antara satu guru dengan guru yang lainnya ketika mengajar itu harus saling berhubungan, saling berkaitan, saling berkesinambungan. Ketika misalkan guru matematika bukan tok cuma dia mengajar matematika, tapi ketika dia mengajar matematika ada nasihatnya. Terus matematika itu jangan dipakai untuk membohong, matematika itu jangan dipakai untuk yang salah. Atau misalkan di pelajaran-pelajaran yang lainnya tetap harus ada berkesinambungan, itu artinya menyeluruh, tidak ada yang namanya bahasa Indonesia hanya bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia akan disisipi juga dengan akhlaknya, dengan perilakunya, dengan sopan santunnya, itu kan termasuk etika. Nanti bicara etika itu sudah PPKN. Ketika PPKN berbicaranya adalah sosiologi, dia bermasyarakat, berinteraksi, berkomunikasi. Selalu dalam satu sekolah itu sebenarnya ketika ada pelajaran itu sudah menjadi satu tujuan tujuan pemerintah, namanya tujuan pendidikan nasional di situ. Jadi saling berkaitan gitu ya? Ya, saling berkaitan. Pertanyaan yang terakhir, lalu bagaimana dengan peran orang tuanya sendiri Pak? Sejauh mana komunikasi atau kolaborasi dengan orang tua dapat membantu pembinaan sikap dan prestasi siswa tersebut? Keberhasilan peserta didik itu bukan terletak di gurunya, ya. Keberhasilan peserta didik atau siswa itu satu adanya di memang pendidik. Kedua, di siswanya sendiri. Ketiga adalah di lingkungan. Artinya adanya keberhasilan itu adalah harus ada dukungan dari luar lingkungan. Lingkungan itu siapa? Ya orang tua. Maka sekolah mengharuskan wali kelas itu dia membuat grup orang tua. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan informasi itu apapun mengenai anaknya, itu langsung link dengan wali kelasnya. Apakah anaknya sekolah atau tidak, anaknya sakit atau tidak, itu biasanya langsung mereka berhubungan di dalam link mau Telegram, mau di WA, entah itu apapun, itu memang sudah masuk di situ. Supaya apa? Supaya orang tua dan guru tahu nih, kalau misalkan anaknya tidak ada di sekolah tapi di rumah berangkat, dia kemana larinya? Itu sebagai kendali. Ya, jadi tidak asal begitu saja. Jadi kita sudah tersusun rapi, sudah sistematis, adanya komunikasi antara orang tua dan guru secara media sosial, ataupun kita ada rapat setiap triwulan sekali. 1 tahun itu kita ada 4 kali rapat. Ya, tadi fungsinya untuk menjelaskan perkembangan peserta didik selama triwulan ini. Bagaimana prestasi akademiknya, bagaimana attitude-nya, bagaimana perilakunya, bagaimana sikapnya, dan bagaimana kelakuannya itu dilaporkan ketika di triwulan ada pertemuan dengan para orang tua dan komite sekolah. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini dapat menjawab semua pertanyaan dari kelompok kami. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kedepannya. Ya, sama-sama. Selamat pagi semuanya. Pagi. Teman-teman, aku Reza dari Universitas Indonesia PGRI. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memulai wawancara ini. Sebelum kita mulai, boleh perkenalkan dulu nama dan kelas berapa? Nama saya Anissa dari kelas 11. Nama saya Salma dari kelas 11.
Nama saya Naira dari kelas 11. Nama saya dari kelas 10. Saya dari kelas 3. Itu dari kelas 10. Jadi rata-rata jadi dari kelas 10 sampai kelas 11 ya. Nama saya Saraswati Sandi di kelas 11. Melalui wawancara ini saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kalian dalam belajar melalui sekolah dan bagaimana pembelajaran ini bisa menurut kalian itu lebih menyenangkan dan lebih bertahan. Untuk pertanyaan pertama, menurut kalian bagaimana cara guru mengajar di saat kalian? Apakah mudah dipahami atau lebih sulit? Boleh diceritakan? Mudah dipahami dan lebih dipahami. Kalau dari kalian sama yang dipahami. Tapi ada kesulitan nggak? Mungkin menerangkan. Yang pelajarannya jadi kan ada kurang paham tapi cara menjelaskan gurunya udah oke Dan ya juga yang mudah tergantung dari siswanya sih, bisa langsung nangkep ya. Kalau guru rata-rata pada ada yang serius, ada juga yang bercanda ya. Kadang suka cerita doang. cerita yang lain yang dari kelas 10 nih apa MTK begini kelas 10 Dulu juga oh ada ceritanya jadi biar nggak ngantuk ya tapi ada kesulitan nggak kalau dalam belajar kalau gitu kesan kami apa sih gitu enggak ya kita masih bisa melihat ya. Untuk pertanyaan kedua, model atau metode mengajar seperti apa yang membuat kalian tuh lebih semangat untuk belajar? Misalkan kalian lebih condong video, praktikum, atau dalam proyek? Video. Video apa? Jadi tergantung orang. Kalau saya ada dua sih, praktek sama video. Soalnya kan praktek lebih apa ya? Kita langsung gerak. Ada juga. Kalau dalam video tuh selama ini kalian udah bikin video apa? Materinya? Paling makanya bingung di konsultasi tentang bahasa Indonesia sama sejarah. Kalau dalam bio udah ada praktikum nggak dari kelas 10 dan kelas 11? Kelas 10 masih teori ya kelas 10. Kalau dari kelas 11? Masih materi. Belum ada ini ya praktikum atau proyek ya? Belum. Praktik. Kalian praktik senang olahraga. Ada juga praktek bikin kaligrafi. Ya dari di kaca itu. Kacanya dari kaca. Enggak kaca satu gini yang gitu. Nah nanti dijaga di kain itu ya di kain. Selain itu dalam biologi kalian udah praktek apa lagi? Yang geografi. Pernah bikin gunung lotus ya. Kalau ini ya kalau kelas 10 belum ada ngomong aja di dalam jurnalis ya bikin video ya. Biasanya uploadnya di mana dulu ya? Lihat channel itu dulu nanti yang paling bagus channel itu. Oh gitu. Berarti kalian lebih senang praktikum ya? Karena yang kedua saat belajar apa hal yang paling membantu kalian dalam dari ibu? Penjelasan yang bisa nanya jawab. Kalau di kelas 10 tanya jawab apa? Salah satunya dengan bertanya dulu ataupun kita menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau kalian lagi menanyakan ke guru, apakah responnya gurunya baik atau gimana? Dijelaskan pakai tulis dulu. Oh benar. Ya pertanyaan terakhir. Menurut kalian bagaimana sikap guru dalam berinteraksi dengan siswa? Apakah selama ini guru mendengarkan inspirasi, pendapat dan kritik dari siswa? Sejauh ini? Ada juga yang dengar ada masih Jadi dalam selama ini kalian berpendapat mengenai apa? Menyampaikan bagaimana atau aspirasi apa yang menurut kalian
harus dipulangkan ya, harus mencari sama guru ini. Misalkan dalam mengajarnya ibu nggak kurang belajarnya dalam menjelaskan. Kan kita pertama kalau murid kan biasanya ke ekskul ya. Itu ke ekskul kita mengajukan. Ya, jadi nanya ada yang bertanyain nggak atau ada yang belum mengerti gitu, kalau ada pertanyaan bisa nanti dijawab sih. Ya, yang ketiga juga Berarti gurunya mendengarkan ya kalau ya. kalau dari kelas 10 nya gimana? Sama kayak mungkin kalau misalnya pas kalian itu tapi dibantu cari solusi. Iya, benar baik ya. Iya. Terima kasih banyak ya 4 pertanyaannya. Pendapat kalian tuh sangat membantu untuk memahami kami bagaimana melihat sudut pandang dari kalian interaksinya dengan guru dan bagaimana kalian dalam belajar. Terima kasih ya untuk waktunya. Terima kasih. Sure, then all my life I find a way to just not talk about it. Andai kamu ada selamanya, takkan siap hadapi harinya. Dan saat tiba waktuku juga, kan ku panggil kau di atas.